Kalau kita bicara tentang konteks perjuangan, apalagi perjuangan di medan politik, ya, menang kalah itu kan satu hal yang lumrah, satu hal yang biasa. Yang penting perjuangan itu prosesnya fair, tidak dicurangi, tidak dizalimi, tidak dihambat, tidak diintimidasi, kan begitu. Wajar kalau kita umat Islam ini bertanya, "Qultum anna hada?" Dari mana sumber kekalahan ini? Oh, kita sudah menang perang Badar, lah kok Uhud kalah? Apa yang salah? Qultum anna hada. Allah menjawab, "Qul huwa min indi anfusikum." Katakanlah, wahai Muhammad, bahwa sumber kekalahan itu ada disebabkan karena jiwa-jiwa kalian. Artinya apa? Mental yang disebut dengan istilah nafas inilah yang menjadi titik tekan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menggambarkan kenapa kalian umat Islam itu kalah. Kalau bicara dalam konteks perang Uhud, yang menyebabkan kalian kalah itu kata Allah, ini bukan kata manusia, bukan kata Nabi SAW. Qul huwa min indi anfusikum. Kalian perang Uhud itu jumlahnya sudah jauh lebih besar daripada perang Badar. Persiapan kalian juga sudah lebih baik daripada perang Badar. Kesiapan fisik kalian lebih baik daripada perang Badar. Meskipun ada yang berkhianat seperti kaum munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul di perang Uhud, ya wajar, ya itu biasa terjadi dan Rasulullah sudah siap untuk membaca situasi itu. Karena di perang Badar pun mereka juga berkhianat, ya. Semua sudah diperhitungkan dan Rasulullah sudah menyiapkan pasukan pemanah untuk tetap tinggal di atas bukit Rumat. Ya, pesan Nabi, tidak boleh kalian turun dari bukit pemanah itu. Apapun harganya dan bagaimanapun situasi, kalian harus tetap tinggal di atas tempat itu. Dan sebelum perang berakhir, jangan kalian teralihkan fokus kalian dari upaya untuk menghalau musuh kaum musyrikin. Jangan sampai mereka sudah meninggalkan arena pertempuran lalu kalian sibuk tertuju mata kalian untuk memungut dan mengumpulkan harta rampasan perang. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Ini yang kemudian terjadilah pelanggaran itu. Hal ini yang kita baca dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelemahan yang terjadi pada tubuh umat Islam yang disebutkan dalam ayat yang singkat itu, "Qul huwa min indi anfusikum." Penyebab kekalahan itu karena mental kalian, bukan karena jumlah, bukan karena otak kalian lebih bodoh, ya. Bukan karena strategi kalian kalah canggih, bukan karena kalian tidak punya fulus, bukan, tapi karena mental. Nah, ini yang digambarkan di ayat sebelumnya, ayat 152 surah Ali Imran, "Walaqad shadaqakumullahu wa'dah idh tahussunahum bi'izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhir." Ya Allah, kalau kita baca ayat-ayat ini Bapak Ibu, situasi perang Uhud, perang Badar, di ayat surat Ali Imran, surat Al-Anfal, ya. Ini sebenarnya pelajaran yang luar biasa untuk umat Islam. Bagi para pejuang-pejuang siasah, bagi para pejuang-pejuang Islam, kita harus bermuhasabah, introspeksi, dan berani melakukan otokritik, siap untuk mereposisi, siap untuk bangkit. Makanya peristiwa-peristiwa penting dalam sirah nabawiyah itu pasti diungkapkan, digambarkan secara terang benderang di dalam Quran. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuktikan janjinya, "Idz tahussunahum bi'idznih." Ketika kalian mampu untuk membunuh kaum musyrikin di perang Badar dengan izinnya. Hatta idza fashiltum, tapi ingat, sampai detik ketika kalian, ya dulu kalian berhasil menang, ittahussunahum bi'idznih, mengalahkan kaum musyrikin perang Badar. Tapi itu terjadi hanya sampai ketika kalian gagal, ketika kalian tercerai-berai, tanaza'tum fil amri, ketika kalian berselisih, ya, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kalian bermaksiat, melanggar apa yang telah aku putuskan, kata Allah, untuk kalian, min ba'di ma arakum ma tuhibbun, ya, itu melanggar perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Nah, ini tazkiyatun nufus, penyucian jiwa buat para pejuang. Sebab di antara kalian, kata Allah, ada yang menghendaki dunia yang fana ini, dunia yang singkat ini, dunia yang, kata Nabi, hilwatun khadirah, ya, dunia itu, materi dunia ini manis dan hijau, menyenangkan. Dan kalau kalian ingin menang dalam arena siasah, dalam arena politik, dalam arena jihad fisabilillah secara luas, maka kalian harus melipat gandakan jumlah orang yang menginginkan akhirat daripada mereka yang cinta kepada dunia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, saya hormati Ayahanda Profesor Dr. HM Amin Rais. Semoga Allah menjaga beliau dan senantiasa memberikan kesehatan lahir batin, kekuatan dalam berdakwah, dalam membimbing umat ini ke jalan yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Partai Umat serta seluruh jajarannya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Tentu saja yang saya ingat dari jajaran DPP ini hanya selain Pak Ketua Umum dan Mas Hanafi, ya ada sahabat saya Pak Mustafa Nahra. Kalau ini tidak perlu disebutkan lagi karena sudah sering ya dibully di media sosial. Ya, saya hanya menikmati saja dan membantu doa, ya. Mudah-mudahan Pak Mustafa dan semua kawan-kawan di DPP Partai Umat senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah dan contoh-contoh dari baginda Rasulullah SAW dalam memperjuangkan aspirasi umat ini. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pagi ini adalah ada dua kalimat yang sangat penting. Ya, dua frase. Pertama adalah tazkiyatun nafas dan yang kedua adalah mujahid siasah. Tazkiyatun nafas, istilah yang pertama ini terdiri dari dua kata, tazkiyah dan an-nafas. Tazkiyah itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah penyucian. Yang kedua adalah peningkatan atau pertumbuhan. Karena tazkiyah itu satu akar kata dengan zakat. Zakat itu berarti menyucikan harta kita dari harta yang kotor, karena di dalam harta kita itu terdapat hak orang lain yang bukan hak kita, maka dia wajib untuk kita keluarkan sehingga harta kita menjadi bersih. Dan yang kedua berarti an-nama, an-numu, peningkatan atau pertumbuhan. Sebab harta yang kita keluarkan bukan hanya menyucikan, membersihkan harta kita dari kotoran, tetapi juga apa yang kita keluarkan, yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan keberkahan dari harta kita, dan terutama hasil yang akan kita peroleh itu, kita petik itu dilipat gandakan, dibungakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah konsep bunga yang benar di dalam ajaran Islam, yaitu bunga yang dikembangkan oleh Allah dari harta zakat, infak, wakaf, sedekah yang akan kita terima hasil investasinya, ya, yang dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir. Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang kedua adalah an-nafas. An-nafas itu artinya jiwa. Bisa juga dekat maknanya katanya dengan al-qalb atau hati. Tapi tentu antara qalb dengan jiwa atau hati dengan jiwa tentu terdapat perbedaan. Setiap manusia, kata Allah, itu memiliki jiwa. Kullu nafsin. Dan setiap yang bernyawa, yang berjiwa itu pasti akan merasakan kematian.
Maka kita dengar ayat yang sangat populer adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa atau yang berjiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Menariknya dalam Al-Quran, ketika kita berbicara tentang penyucian jiwa, ini dikaitkan dengan mentalitas kita untuk siap menang atau kalah. Pantas untuk menang atau kalah. Ini dalam konteks kita perjuangan di medan ya dakwah Islam. Apakah perjuangan fisabilillah itu dalam pengertian fisik, perang fisik, ataupun perjuangan fisabilillah, jihad fisabilillah itu dalam medan kehidupan yang luas cakupan maknanya. Kedua-duanya, hemat saya, itu tercakup di dalam satu ayat yang seringkali kita lewatkan begitu saja, yaitu surah Ali Imran ayat 164. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mohon maaf, ayat 165, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah dan para sahabatnya menderita kekalahan di perang Uhud. Perang Uhud kita tahu perang yang begitu hebat berkecamuk setelah terjadinya perang Badar, perang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Islam dengan kemenangan yang luar biasa, ya, dengan jumlah yang minim tetapi dengan hasil yang maksimal, dengan korban yang jatuh sebagai syuhada juga termasuk minim, karena dalam catatan sirah nabawiyah ya kurang lebih hanya ada 14 ya 14 sahabat yang gugur di perang Badar. Ya, 6 dari Muhajirin, 6 dari suku Aus, dan 2 dari suku Khazraj. 2 komponen yang ada di kalangan Ansor Madinah. Hanya 14 saja. Dari jumlah total pasukan kaum muslimin di perang Badar 313. Ya, sementara di pihak kaum musyrikin di perang Badar itu yang tewas itu jumlahnya sangat banyak. Termasuk pembesarnya. Siapa? Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kaum musyrikin di Mekah itu setelah kekalahan di perang Badar, mereka sudah bertekad untuk membalaskan dendamnya. Nah, terjadilah perang Uhud di tahun berikutnya, tahun 3 Hijriyah, yang terjadi di arena perbukitan Gunung Uhud di luar kota Madinah. Ayat 165 surah Al-Baqarah, surah Ali Imran tadi menggambarkan kepada kita satu gejolak ya jiwa ya. Kalau kita baca secara psikologis, ini gejolak jiwa ini mengguncang bangunan umat Islam yang setelah perang Badar itu mereka mendapatkan prestis yang sangat tinggi. Bayangkan Rasulullah dan kaum muslimin yang baru saja hijrah ke Madinah, mereka terusir, mereka hijrah, ya, mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya. Bahkan perang Badar itu sendiri adalah sebenarnya adalah ketika Nabi ingin berupaya untuk meminta atau menagih kompensasi ya dari harta benda, aset, dan properti yang ditinggalkan oleh kaum muslimin di Makkah, yaitu diambil dari kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan dari negeri Syam. Maka terjadilah perang Badar itu. Padahal Abu Sufyan sudah mengatakan, ya, Allah sudah selamatkan harta benda kalian, wahai kaum musyrikin.
ya, pulanglah kalian, ya, tidak perlu lagi kalian untuk berperang atau konfrontasi fisik dengan Muhammad, karena harta kalian tidak ada yang berhasil disita oleh kaum muslimin di Madinah. Tapi ternyata kan tidak. Mereka tetap ingin perang dan sudah gengsi, ya, keluar dengan 1.000 pasukan mereka untuk menyelamatkan kafilah Abu Sufyan. Nah, ketika di perang Uhud terjadi, ya, Allah memberikan pelajaran kepada umat Islam tentang pentingnya mentaati Allah dan Rasul, tentang pentingnya kita ini, ya, dalam berjuang itu tidak boleh, ya, ada setitik nilai pun. Mohon maaf, boleh itu apa? Ya, tidak boleh ada setitik nilai pun di dalam hati dan jiwa kita, perasaan atau kecenderungan untuk hubbud dunia, cinta dunia. Ya. Maka itulah yang menyebabkan terjadinya kekalahan di perang Uhud. Nah, Allah mengingatkan kepada kita di ayat 165 surah Ali Imran. Awalamma asabatkum musibah. Apakah ketika terjadi, ya, musibah, kalian menderita musibah, ya, ditimpakan musibah kepada kalian, yaitu apa? Musibah di sini adalah kekalahan di perang Uhud. Qad asabtum mithlaiha, di mana musibah yang sama itu telah terjadi, kalian timpakan kepada orang-orang kafir musyrik, bahkan 2 kali lipat kekalahan itu diterima oleh kaum musyrikin di perang Badar. Awalamma asabatkum musibah. Artinya Allah ingin membandingkan musibah yang kamu derita ini satu, ya, kekalahan, dan kekalahan sebelumnya yang diderita oleh kaum musyrikin itu sebenarnya 2 kali lipat. Kenapa? Karena meruntuhkan harkat dan martabat orang-orang musyrikin Makkah. Ya, jumlahnya lebih banyak, persenjataannya lebih lengkap, ya, dan banyak sekali tawanan di perang Badar itu dari kaum musyrikin, dan banyak tokoh pemuka Quraisy yang berhasil tewas di perang Badar itu. Artinya apa? Penderitaan yang kalian rasakan saat ini di perang Uhud itu sudah dirasakan bahkan 2 kali lipat dari apa yang kalian rasakan di perang Uhud. Itu yang dirasakan oleh kaum musyrikin di perang Badar. Nah, kalian bertanya kepada Allah, qultum anna hada. Ya, ini kalau kita bicara tentang konteks perjuangan, apalagi perjuangan di medan politik, ya, menang kalah itu kan satu hal yang lumrah, satu hal yang biasa. Yang penting perjuangan itu, ya, prosesnya fair, tidak dicurangi, tidak dizalimi, tidak dihamba, tidak diintimidasi, kan begitu. Nah, wajar kalau kita umat Islam ini bertanya, ya, qultum anna hada, dari mana sumber kekalahan ini? Ya, kita sudah menang perang Badar, lah kok Uhud kalah? Apa yang salah? Qultum anna hada. Allah menjawab, qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah, wahai Muhammad, bahwa sumber kekalahan itu ada disebabkan karena jiwa-jiwa kalian. Artinya apa? Mental kalian memang, ya, itu memungkinkan dan berpotensi untuk kalah. Nah, mental yang disebut dengan istilah nafas inilah yang menjadi titik tekan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menggambarkan kenapa kalian umat Islam itu kalah. Coba kita bawa ayat ini dalam konteks kita zaman sekarang. Umat Islam kalah dalam banyak lapangan kehidupan. Tidak kalah umat Islam ini dari segi jumlah. Umat Islam jumlahnya berapa sih? 1,7, 1,8 miliar. Ya, memang beda-beda tipis dengan umat Hindu. Beda-beda tipis dengan rakyat Tiongkok, ya, yang sudah lebih dari 2 miliar. Ya, tetapi jumlah kita jauh lebih banyak daripada bangsa Eropa.
gabungan bangsa Eropa dan bangsa Amerika, itu jumlah umat Islam jauh lebih banyak. Ya, satu, kita tidak kurang SDM. Hebat-hebat SDM umat Islam. Ya, ketua partai umat saja kan itu PhD dari beberapa universitas ya. Kita punya sosok seperti Habibie, kita punya sosok seperti Profesor Abdus Salam dulu peraih Nobel. Kita punya sosok seperti Ahmad Zuhail dari Mesir, penerima hadiah Nobel dalam kimia. Kita punya sosok yang cerdas-cerdas, pintar-pintar dalam ilmu sains, dalam ilmu politik, dalam ilmu sosial, dalam berbagai bidang. Umat Islam juga tidak kalah dalam hal ekonomi. Ya, mohon maaf, meskipun kita memang banyak yang tertinggal ekonomi kita, tetapi secara makro umat Islam ini juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ya, coba lihat, perhatikan dari ujung barat sampai ujung timur, dari utara selatan bola dunia ini, negara-negara atau negeri-negeri yang dihuni oleh umat Islam itu adalah negeri yang disebut oleh sejarawan kuno sebagai bulan sabit, yang membentang dari Afrika Utara, Timur Tengah sampai ke Asia Tenggara. Itu membentuk bentangan bulan sabit. Makanya wajar kalau lambang negeri Islam itu atau negeri Muslim itu disimbolkan dengan simbol bulan sabit. Karena memang kalau kita lihat dari peta dunia itu seperti itu. Ya, itu adalah wilayah yang subur-subur. Ya, mulai dari ada sungai Nil, ada Efrat, ada Tigris di Irak terus membentang sampai ke Asia Tenggara. Kita tahu wilayah yang sangat subur dan kaya dengan natural resources, ya, sumber daya alam yang luar biasa. Di negara Timur Tengah itu adalah negara petrodolar, ya, emas hitam, ya, kira-kira begitu. Bukan emas Jawa ya, emas hitam. Ya, ini sumber bahan bakar minyak di dunia. Kalau kita bicara Indonesia, lengkap sekali sumber daya alam kita, mulai dari mineral, tambang, ya, dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian bukan hanya itu, kalau kita bicara sumber energi terbarukan, mulai dari biofuel, biodiesel, sampai sekarang yang katanya ingin mentransformasi sosial, transportasi berbasis bahan bakar fosil itu bisa diganti dengan listrik lah. Sumber listrik kita di sini luar biasa ya, dengan baterai listrik itu yang kita punya, tapi sekarang siapa yang memiliki? Ya, apakah itu di Sulawesi, ya, di Morowali dan lain-lain sebagainya, itu luar biasa. Kita punya tambang batu bara yang luar biasa. Jadi dari segi fisik, dari segi kekayaan, dari segi otak, umat Islam ini tidak lemah, tidak bodoh. Tetapi yang lemah ini adalah, yang kalah kita ini adalah mental. Qul huwa min indi anfusikum. Mental kalian itulah yang siap untuk terjajah dan pantas untuk kalah. Kalau bicara dalam konteks perang Uhud, yang menyebabkan kalian kalah itu kata Allah, ini bukan kata manusia, bukan kata Nabi SAW. Qul huwa min indi anfusikum. Kalian perang Uhud itu jumlahnya sudah jauh lebih besar daripada perang Badar. Persiapan kalian juga sudah lebih baik daripada perang Badar. Kesiapan fisik kalian lebih baik daripada perang Badar. Meskipun ada yang berkhianat seperti kaum munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul di perang Uhud, ya wajar, ya itu biasa terjadi, dan Rasulullah sudah siap untuk membaca situasi itu, karena di perang Badar pun mereka juga berkhianat. Ya, semua sudah diperhitungkan, dan Rasulullah sudah menyiapkan pasukan pemanah untuk tetap tinggal di atas bukit Rumat. Pesan Nabi, tidak boleh kalian turun dari bukit pemanah itu, apapun harganya dan bagaimanapun situasi, kalian harus tetap berada tinggal di atas tempat itu. Dan sebelum perang berakhir, jangan kalian teralihkan fokus kalian dari upaya untuk menghalau musuh kaum musyrikin. Jangan sampai mereka sudah meninggalkan arena pertempuran lalu kalian sibuk
tertuju mata kalian untuk memungut dan mengumpulkan harta rampasan perang. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Dan ini yang kemudian terjadilah pelanggaran itu. Hal ini yang kita baca dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan yang terjadi pada tubuh umat Islam yang disebutkan dalam ayat yang singkat itu, kul huwa min indi anfusikum, penyebab kekalahan itu karena mental kalian, ya, bukan karena jumlah, bukan karena otak kalian lebih bodoh, ya, bukan karena strategi kalian kalah canggih, bukan karena kalian tidak punya fulus, bukan, tapi karena mental. Nah, ini yang digambarkan di ayat sebelumnya, ayat 152 surah Ali Imran, walaqad sadaqakumullahu wa'dah idh tahussunahum bi'izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa 'asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ya Allah, kalau kita baca ayat-ayat ini Bapak Ibu, ya, situasi perang Uhud, perang Badar, di ayat surat Ali Imran, surat Al-Anfal, ya. Ini sebenarnya pelajaran yang luar biasa untuk umat Islam. Bagi para pejuang-pejuang siasa, bagi para pejuang-pejuang Islam, kita harus bermuhasabah, introspeksi, dan berani melakukan otokritik. Siap untuk mereposisi, siap untuk bangkit. Ya, kuncinya ada di, ya, makanya peristiwa-peristiwa penting dalam sirah nabawiyah itu pasti diungkapkan, digambarkan secara terang benderang di dalam Quran. Kalau peristiwa kelahiran Nabi, ada nggak dalam Quran? Tidak disebutkan prosesnya. Ya. Itu kan cuma hanya dalam riwayat-riwayat. Nah, riwayat ini kadang-kadang tercampur antara yang sahih, yang dhaif, bahkan maudhu. Ya, bahkan sering dikritik oleh Pak Quraisy Shihab, ya. Amin ini sahabat dekatnya Pak Quraisy. Beliau itu suka mengkritik bacaan orang umat Islam kalau memperingati Maulid itu baca Maulid itu ada bagian-bagian yang sering dikritik dalam bacaan atau istilahnya riwayat-riwayat Maulid itu. Ada yang berlebihan, ada yang tidak sesuai dengan ini dan fakta, sejarah dan sebagainya. Karena memang bukan itu yang menjadi fokus, ya, untuk membenahi dan mengislah, mereformasi kebangkitan Islam ini. Bukan dari peristiwa kelahiran Nabi SAW. Maka tidak disinggung dalam Al-Quran. Al-Quran bahkan hanya menyinggung peristiwa terjadi yang sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Yaitu apa? Tentang penyerangan Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu sebagai apa? Ibrah bahwa Allah pasti akan menjaga agama ini. Ketika Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad, ditanya, wahai Abdul Muttalib, engkau ini pemuka Quraisy, pemuka Makkah. Engkau ini penjaga Baitullah, pemegang kunci Ka'bah. Kenapa engkau lebih sibuk untuk mengurusi harta kekayaanmu, ternakmu, engkau selamatkan? Ya, kenapa engkau tidak peduli dan tidak selamatkan rumah ini Baitullah Ka'bah? Apa jawab Abdul Muttalib singkat? Saya harus menjamin keselamatan aset saya, ternak saya, keluarga saya. Ya, karena tidak ada jaminan mereka akan selamat. Tapi kalau rumah Allah ini, inna lihadzal baiti rabban yahmihi. Rumah Allah itu ada pemiliknya, dan pemiliknya yaitu Allah pasti akan melindungi dan menjaga. Itu sudah dijamin. Sama seperti kita, kalau kita bawa ungkapan itu dalam konteks sekarang, Islam ini pasti dijaga oleh Allah. Islam sebagai ajaran. Keasliannya, keotentikannya pasti dijaga oleh Allah. Itulah jaminan Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Tapi tetap melibatkan usaha kita. Karena Allah mengatakan, nahnu, kami.
Ada keterlibatan malaikat Jibril ketika menurunkan Al-Quran. Ada keterlibatan kaum muslimin ketika menulis mushaf, ketika menghafal, ketika meriwayatkannya secara mutawatir dari generasi ke generasi. Jadi Islam ini pasti akan dijaga. Tetapi apakah Allah menjamin akan menjaga umat Islam, akan menjaga eksistensi umat Islam di atas muka bumi ini? Kan itu yang tidak ada jaminannya. Maka kita yang harus melakukan langkah-langkah antisipatif, langkah-langkah yang progresif, langkah-langkah yang proaktif untuk menjaga eksistensi umat Islam sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga kemuliaan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang menjadi penyakit kita pada saat ini digambarkan di dalam 152 tadi, surat Ali Imran. Ya. Benar, kalian telah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuktikan janjinya, iztahsunahum biidznih. Ketika kalian mampu untuk membunuh kaum musyrikin di perang Badar dengan izinnya. Hatta idza fashiltum, tapi ingat, sampai detik ketika kalian, ya, dulu kalian berhasil menang, ittahussunahum biidznih, mengalahkan kaum musyrikin perang Badar. Tapi itu terjadi hanya sampai ketika kalian gagal, ketika kalian tercerai-berai, tanaza'tum fil amri, ketika kalian berselisih, ya, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kalian bermaksiat, melanggar, ya. Apa yang telah aku putuskan, kata Allah, untuk kalian, min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Ya, itu melanggar perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Jangan turun dari bukit, jaga-jaga perbatasan, jaga-jaga kita punya pasukan. Jangan kalian turun untuk mengambil rampasan perang, jangan kalian silau dengan harta dunia, tapi itu kalian langgar. Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Nah ini, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa buat para pejuang. Sebab di antara kalian, kata Allah, ada yang menghendaki dunia yang fana ini, dunia yang singkat ini, dunia yang, kata Nabi, hilwatun khadirah. Ya, dunia itu, materi dunia ini manis dan hijau. Apa? Menyenangkan. Kita pengen, ya, senang dengan rumput yang hijau, kan? Ya, senang dengan materi dunia. Minkum mayuridud dunia. Wa minkum mayuridul akhirah. Tapi Allah juga tidak menafikan. Ada di antara kalian yang memang menghendaki akhirat. Tapi kalau jumlah yang menginginkan akhirat lebih sedikit daripada yang menginginkan dunia, itulah kunci kekalahan kalian. Dan kalau kalian ingin menang dalam arena siasah, dalam arena politik, dalam arena jihad fisabilillah secara luas, maka kalian harus melipat gandakan jumlah orang yang menginginkan akhirat daripada mereka yang cinta kepada dunia. Nah, ini berat, Pak. Tazkiyatun nufus ini menyucikan jiwa. Tidak gampang mencetak kader, mencetak pimpinan, mencetak pasukan yang siap untuk merindukan akhirat. Yang meyakini bahwa kemuliaan akhirat lebih besar daripada kemuliaan dunia yang singkat. Sebab banyak yang tertipu. Seolah-olah dengan kemuliaan dunia ini, akhirat akan ikut. Justru sebaliknya. Ya, kita harus sebesar-besarnya mengumpulkan potensi kita untuk memetik keuntungan akhirat, orientasi kita kepada kehidupan akhirat. Kalau orientasi kita kepada akhirat, maka dunia itu yang akan ikut kepada kita. Kalau kita orientasi kita untuk ibadah kepada Allah, dalam siasah untuk ibadah, dalam berekonomi untuk beribadah, dalam bersosial, membangun bangsa dan negara, kita niatkan untuk beribadah, untuk memohon, meminta, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia itu yang akan ikut kita. Kalau kita memenangkan orientasi akhirat, maka kemenangan dunia ini yang akan ikut. Kita akan mendapatkan imbalannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Maka perbanyaklah orientasi untuk akhirat.
jagalah keikhlasan seperti yang disampaikan oleh ya, Pak Amin Rais tadi. Keikhlasan ini penting dalam perjuangan politik. Dan orang yang ikhlas itu siap untuk kalah dan siap untuk menang, siap untuk menerima janji Allah, ya, janji Allah berupa kemenangan, dan siap pula kita akan dijewer, akan disentil, bahkan dibenamkan oleh Allah kalau kita meninggalkan sunnatullah dalam perjuangan. Dan kita harus siap. Itulah tazkiyatun nufus. Dan siap pula untuk bangkit. Sebab umat Islam setelah kekalahan ini tentu tidak akan terus merana, tidak akan terus tinggal diam, tidak akan terus ya berkeluh kesah. Ya. Harus ada pelajaran dari kekalahan itu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kita betul-betul mau mengambil ibrah dan pelajaran dari kekalahan itu, lalu kita bertaubat kepada Allah, lalu kemudian kita mereposisi sikap kita, lalu kemudian kita mengikis habis kecintaan kepada dunia dan orientasi kita hanya untuk Allah, apa yang Allah janjikan, walaqad afa ankum, sungguh Allah telah mengampuni kalian. Inilah ya luar biasa Allah berikan karunia kepada umat Islam. Nah, ini tazkiyatun nufus. Yang kedua, bagaimana para pejuang politik ini mengupayakan islah, pelajaran dari surah Al-Anfal. Mari kita buka surat Al-Anfal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit lagi ya. Saya mungkin ada waktu, tadi kita mulai 5.30, mungkin 10 menit lagi ya. Sedikit dari surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ini semua berbicara tentang perang Badar ya, sejak dari awal. Jadi ketika Abdullah bin Abbas ditanya, apakah engkau mengenal surah Al-Anfal? Iya. Surat itu turun setelah perang Badar, mengomentari semua peristiwa perang Badar sampai mengomentari tentang pembagian harta rampasan perang setelah perang Badar. Nah, surat Al-Anfal ini ada 75 ayat. Dimulai dari apa? Yas'alunaka 'anil anfal. Pertanyaannya, kenapa kok Allah berbicara tentang kemuliaan perang Badar, tentang kemenangan perang Badar, ya, peristiwa-peristiwa perang itu kemudian dimulai dengan ayat yang pertama itu tentang apa? Tentang pembagian rampasan perang. Ini penting, Pak. Allah ingin mengingatkan kita bahwa para pemimpin, para kader, ya, para pasukan dalam perjuangan politik ini harus menyiapkan mental. Jangan sampai nanti ketika Anda menang, Anda tidak siap untuk menang, menjaga kemenangan itu. Apa yang harus kita antisipasi adalah soal persatuan. Biasanya orang kalau sedang berjuang mau bersatu. Tapi setelah menang, rampasan perang itu ada di depan kita, ghanimah. Nah, sekarang ghanimah politik ini kan banyak nih. Setelah pemilu nanti, setelah pilgub, pilpres, pil macam-macam, ya, bukan pil KB, ya, itu kan rampasan perangnya banyak itu. Ada yang dijanjikan pos menteri, komisaris lah, apalah macam-macam. Nah, pembagian rampasan perang ini Anda harus hati-hati kalau tidak dimanage dengan baik. Jaga persatuan itu. Dan jangan mudah kita diadu domba dan kita diacak-acak karena urusan cuan, urusan fulus. Setelah kita menang, kita mendapatkan bagian apa dari rampasan kemenangan, rampasan perang dari kemenangan itu. Makanya ditekankan tentang apa? Yas'alunaka 'anil anfal. Karena memang terjadi setelah perang Badar itu ada sedikit gejolak tentang rampasan perang ini. Ya, masing-masing ingin mengambil, masing-masing merasa mempunyai saham, mempunyai andil, ya biasa dalam masyarakat. Itulah yang dihadapi oleh Rasulullah. Apakah itu aib di zaman Rasulullah dan sahabat? Tidak. Itu manusiawi sekali. Orang setelah menang pilpres, setelah menang pilgub, setelah menang
apa namanya, pileg, mendapat kursi sekian, ya, partai fulan 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 dapat sekian. Apakah tidak wajar, ya, kalau bicara tentang kecenderungan manusia untuk mendapatkan sesuatu setelah dia berjuang, berusaha, lalu menang, wajar. Tetapi yang tidak wajar kalau itu membuat kita lemah mental kita, yang membuat menjadi perselisihan di antara umat ini, ya. Satu ingin menguasai, satu ingin begini, kan ini contoh yang real nyata di depan kita seperti itu. Ya. Makanya Allah menjawab, "Qulil anfalu lillahi war rasul." Rampasan perang itu ayo kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Fattaqullah. Nah, di sini pesan menjaga persatuan setelah kemenangan. Menjaga persatuan setelah kalah itu lebih mudah daripada menjaga persatuan setelah menang. Orang setelah menang merasa punya saham, merasa masing-masing punya bagian, merasa punya andil semua. Kalau kita tidak pandai-pandai memanage hati, membersihkan jiwa, akan ada orang-orang yang sakit hati kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak perbaiki, kalau kita tidak jaga hubungan sesama kita, barisan kita umat Islam. Nah, barisan yang sakit hati ini bahaya bagi keutuhan perjuangan setiap umat, setiap kelompok, setiap elemen. Ya, nah, itu harus dibagi. Maka pesan Allah apa? Fattaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Ini islah dzatil bayin. Jaga persatuan. Karena yang namanya setelah menang itu kalau ada yang sakit hati tidak dapat ghanimah, itu bahaya sekali. Ya, ini pesan. Tapi kuncinya adalah wa ati'ullah wa rasulah. Ingat, kalian semua adalah hamba Allah, kalian semua adalah bersaudara, ya. Wadhkuru, apa namanya, id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wadhkuru id kuntum qalilan, apa namanya, id antum qalilun, id kuntum qalil id kuntum qalilan fakatsarakum, ya. Kemudian wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna ay yatakhattafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasri. Ya, kita harus ingat bahwa kita ini sebagai hamba Allah, kita punya kewajiban taat kepada Allah, kita harus menyayangi saudara-saudara kita, ya, kita harus menjaga persatuan barisan kita ini dimulai dari apa? Persoalan harta. Hati-hati kalian dengan persoalan harta. Ghanimah setelah perang. Sekarang mungkin ikhlas seperti kata Pak Amin. Mohon maaf, tolong semua ini didengarkan, ya. Tadi Pak Amin memberikan penekanan ikhlas, ikhlas, ikhlas. Mungkin seketika berjuang semua ikhlas, tapi nanti setelah perjuangan, maksudnya setelah berhasil masuk KPU, ya, nanti setelah apalagi setelah misalnya pertarungan pileg, pilpres, kita juga ikut mendukung calon presiden yang menang misalnya, lalu kemudian mendapatkan bagian ghanimah, itu kan dalam kalkulasi hitungan politik semua wajar. Tapi harus hati-hati, ini harus disiapkan dari sekarang. Mental, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulah. Jangan sampai ghanimah perang itu justru yang akan menghancurkan kalian, yang akan memporak-porandakan persatuan kalian. Maka Allah mengingatkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini sebenarnya ayat politik, Pak. Ya, tentang rampasan perang, surat Al-Anfal. Pesan-pesan. Siapa itu orang yang beriman? Ya, orang-orang beriman itu adalah mereka yang kalau disebut nama Allah akan bergetar hati mereka. Kalau dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanan mereka, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna. Nah, saya kira DPP Partai Umat, Pak Amin sebagai pengarah, sebagai pembina, sebagai apa namanya, godfather, mohon maaf ya istilah ini ya, harus menyiapkan strategi, bukan hanya strategi pemenangan, tapi juga strategi dan metode tazkiyatun nufus untuk seluruh pimpinan dan para kader. Dengan memperkuat apa? Zikrullah, hati.
membacakan ayat-ayat Allah terus digemakan di seluruh jenjang kader dan pimpinan. Kemudian tanamkan rasa tawakal kepada Allah. Ini dalam perjuangan siasa. Jangan kira ini urusan agama, urusan sholat saja yang perlu. Wajilat qulubuhum, tuliyat zadathum imana, wa ala rabbihim. Bukan hanya soal ibadah, mahdhab. Ini ayat bicara tentang politik setelah perang Badar. Ya, bagaimana menyiapkan persatuan umat ini. Dimulai dari apa? Hati yang bersih. Ya, yang bergetar hatinya kalau disebut nama Allah. Jika dibacakan ayat-ayat yang bertambah imannya. Nah, alladzina yuqimuna shalah. Para pejuang politik ini jangan sampai meninggalkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan sampai pelit untuk berinfak di jalan Allah Ta'ala. Mereka itulah baru disebut sebagai ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itu satu pesan di surat Al-Anfal tentang menjaga persatuan barisan, ya, mengantisipasi nanti setelah menang itu dapat penerima seperti apa. Kalian harus tetap tawadhu, kalian kata Allah harus tetap menjadi hamba Allah yang bersaudara, kalian harus menjaga sholat kalian harus tetap rajin berderma, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pesan yang kedua terakhir dari surat Al-Anfal ini adalah jangan sekali-kali kita mengandalkan seolah-olah kita inilah, usaha kita inilah, ya, yang mengantarkan kita kepada kemenangan. Sebab kemenangan itu hanya milik Allah, bersumber dari Allah. Kalian menang dalam perang Badar pun, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, itu karena semuanya Allah yang intervensi. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Satu, kalian tidak membunuh mereka, yang membunuh mereka itu Allah sesungguhnya. Ya, Allah turunkan yumiddukum istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah turunkan bala tentaranya, malaikat, 1000 malaikat. Kalau kita punya kualitas seperti ahli Badar, dalam setiap perjuangan politik pun Allah akan turunkan, ya, rahmatnya dengan apa? Malaikatnya akan membantu perjuangan kita. Kalau semuanya ikhlas, semuanya mujahadah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, semuanya muraqabah kepada Allah, semuanya mentaati perintah Allah dan Rasul, dan itu kita jalankan, termasuk kita menjalankan sunnatullah dalam politik, sunnatullah dalam lapangan ekonomi, sunnatullah dalam kehidupan sosial berbangsa bernegara. Kalau kita lakukan dengan tulus ikhlas, Allah akan bantu kita. Allah akan turun tangan langsung. Falam taqtuluhum. Kalian nggak perlu capek-capek mengalahkan mereka. Allah yang akan mengalahkan. Wa ma ramaita. Tidaklah kamu melemparkan panah, tombak. Idh ramaita walakinallaha rama. Allah sesungguhnya melemparkan itu. Yang membuat lemparan kalian itu tepat sasaran itu Allah. Maka dikatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat itu, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Surat Al-Imran ada, di surat Al-Anfal juga ada. Ya. Tidaklah Allah jadikan kabar gembira itu, turunnya malaikat itu kecuali sebagai kabar gembira buat kamu. Supaya hatimu juga tenang. Ya, qulub lagi nih, tazkiyatun nafas, islahul qalb, perbaikan hati. Dan ingat, tidak ada kemenangan, waman nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin menang, cari keridhaan Allah. Mendekatlah kepada Allah. Sesuaikan perbuatan kita dengan aturan Allah. Kalau Allah sudah ridho, Allah sudah cinta, Allah akan mendukung kita dan Allah akan mendukung kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz Fahmi yang telah menyampaikan pencerahan pada pagi hari ini. Mungkin 1-2 pertanyaan tadi ada
Mbak Eis Fatayati, kemudian ada Mbak Seli, ada 2. Kita coba pertama Mbak Eis, munculkan kalau bisa. Di Solo apa di Jakarta ini? Mbak Eis masih mute itu. Oh, saya lupa menyapa Pak Sekjen. Ternyata hadir lebih dulu dari saya malam tadi ya. Assalamualaikum. Ada layar. Assalamualaikum. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin meminta pandangan dari Ustadz Fahmi Salim tentang politisi perempuan, ya muslimah yang berkiprah di partai politik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Langsung disambung saja untuk Mbak Seli, silakan. Siapa tahu ada persamaan pertanyaannya atau jawabannya. Silakan di-unmute. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung. Ustadz, Alhamdulillah nih kajian hari ini saya suka sekali nih kajian Tazkiyatun Nufus. Ayat 165 surat Ali Imran itu kan ada min indi anfusikum. Tadi saya sempat cari, kan kebanyakan ayat tuh min anfusikum. Jadi hanya ada 2. Tadi saya temukan 2 ayat yang ada indinya. Apa makna ada kata indi di sini, Ustadz? Apakah memang dalam konteks kalimat ini harus ada kata indinya atau ini ada penekanan tertentu dari Allah? Itu aja. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Fahmi. Yang pertama tentang politisi perempuan. Ya. Ya, masalah yang ditanyakan itu masalah tentang politisi perempuan, apakah boleh atau tidak, gitu ya? Ya pandang Ustadz aja terhadap politisi perempuan. Oh, pandangan dari saya. Baik. fikih, dari dan macam-macam lah. Baik. Ayat surat At-Taubah ya yang menerangkan tentang kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu ternyata berlaku untuk laki-laki mukmin dan perempuan yang beriman. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah dan seterusnya. Jadi kalau tadi disampaikan, saya masih ingat tadi ya Pak Ketum menyampaikan surat Al-A'raf, surat Ali Imran 110 ya. Kuntum khairu ummatin 104 wa takum minkum ummatun. Itu kan masih global umat. Yang dimaksud umat itu siapa? Ya, yang beramar ma'ruf nahi mungkar ternyata dijelaskan dalam surat At-Taubah. Yaitu orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan. Mereka bekerja sama bahu-membahu beramar ma'ruf dan nahi mungkar. So, politisi perempuan tidak ada masalah bagi saya. Karena memang itu menjadi bagian yang harus diemban sebagai salah satu tugas peradaban kita. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bagaimana beliau memberdayakan istrinya, anak-anaknya dalam perjuangan menegakkan Islam. Khadijah dengan hartanya, dengan ekonominya memperkuat dakwah. Aisyah ya dengan kecerdasannya, ya dengan kepintarannya itu menjadi salah satu tulang punggung dakwah. Ya. Demikian pula istri-istri Nabi SAW yang lain. Ya, dan Nabi memberikan arahan ya bahwa tidak masalah perempuan ini juga terjun dalam politik ya keumatan selama fokusnya adalah dia sudah selesai untuk digambarkan dalam surat dalam surat Al-Ahzab ya, ketika berbicara ya nisa an-nabi lastunna ka ahadi minan nisa ini taqaitunna dan seterusnya itu, dan yang ada 9 atau beberapa arahan khusus kepada istri-istri Nabi SAW, dan itu berlaku untuk kita ya umat Islam terutama kaum wanita
adalah waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Fokuskanlah, karena bukan perintah untuk kita perempuan itu berdiam diri di rumah. Nah, kan ada yang menafsirkan ulama yang ya dipraktekkan lalu seolah-olah memenjarakan perempuan di rumah. Waqarna. Alasannya apa? Ini ayatnya. Waqarna fi buyutikunna. Berdiamlah kamu wahai perempuan, istri-istri Nabi dan istri dan umat Islam secara umum, perempuan. Fi buyutikunna, diam saja di rumah. Sampai saya lihat itu ya Pak Mustafa. Saya lihat di Instagram, di Reels itu ada yang membanggakan begini. Mohon maaf. Ini mungkin otokritik ya kepada kita umat Islam. Contohlah itu wanita-wanita muslimah di satu negeri, di Yaman ya, di Yaman. Apalah nama daerahnya yang situ banyak itu habaib. Contohlah itu perempuan-perempuan muslimah di negeri ini, di Hadramaut apa di Tarim itu ya. Perempuan itu tidak keluar dari rumahnya kecuali dalam 3 hal. Pertama, ketika dia kecil masih bermain-main ya, belum pakai jilbab, belum akil balik, masih boleh main-main di luar rumah. Yang kedua, perempuan itu baru keluar setelah dia menikah ya, diboyong ke rumah suaminya, itu baru keluar rumah katanya. Jadi pertama perempuan itu keluar dari rumahnya bermain-main di teras halaman masih kecil, belum akil balik. Yang kedua, setelah itu dia tinggal di rumah terus. Setelah itu yang kedua baru dia keluar ketika pindahan boyongan ke rumah suaminya yang baru menikahi dia. Yang ketiga, dia baru keluar rumah ketika dia mati dibawa ke kubur. Coba bayangkan. Masa perempuan itu seluruh fase hidupnya hanya tinggal di rumah saja, kecuali dalam 3 hal tadi. Apa benar begitu Rasulullah mempraktekannya? Ini kan harus kita berpikir kritis ya. Ya, istri Nabi itu keluar mendampingi Rasulullah, diundi ikut dalam peperangan. Ya. Perang Badar itu istri siapa yang dibawa perang Ahzab, siapa yang dibawa perang Uhud. Selalu Nabi membawa istrinya beliau, mendampingi beliau. Kemudian Nabi mengarahkan perempuan-perempuan itu dalam peperangan jihad, ya perang fisik ya, itu ya ditugaskan untuk di bagian logistik, masak makanan, kemudian dalam bidang kesehatan, ya mengobati, merawat mujahid-mujahid yang terluka. Nah, kalau perempuan tidak keluar itu bagaimana saat itu? Siapa yang merawat korban ini, yang luka-luka ini? Siapa yang masak makanan? Siapa yang membagikan roti? Siapa yang memerah susu untuk konsumsi para mujahidin? Ya, itu kan peran-peran politik semua, meskipun dia tidak membanggul senjata, gitu ya. Tapi kan ini peran pendukung yang luar biasa menurut saya. Dalam ajaran kalau kita bicara fikih, para fuqaha itu ya jumhur membenarkan bahwa perempuan bisa menjadi hakim, bisa menjadi qadhi dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan perempuan. Sebagaimana istri Rasulullah Aisyah itu menjadi qadhi dalam urusan keluarga. Ya. Ada qadhi dalam urusan yang perkara-perkara umum, tentang faraid, tentang fikih, tentang peradilan, itu kan Nabi menyebutkan sahabat-sahabat, namanya disebutkan. Nah, untuk urusan yang berkaitan dengan perempuan itu perlu ada qadhinya juga. Bisa jadi qadhi. Jadi wali, apakah boleh jadi pemimpin? Itu ikhtilaf. Tapi yang semua ulama sepakat, jumhur sepakat bahwa perempuan tidak boleh menjadi al-imamatul uzma, ya, menjadi khalifah, menjadi presiden, menjadi raja yang tertinggi, yang punya otoritas tertinggi. Kenapa? Karena bebannya sangat berat dan itu melebihi kapasitas, melebihi kemampuan seorang perempuan dalam menjaga emosi dan menjaga ritme pergerakannya. Nah, itu tanggung jawab laki-laki lah kira-kira. Tapi untuk menjadi pemimpin perusahaan, ya, memimpin sebuah
partai, misalnya menjadi bagian dari pimpinan partai, pimpinan ekonomi dan sebagainya, itu masih bisa dibenarkan selama dia menjaga etika, batasan-batasan yang sering dikutip oleh Syekh Qardawi itu, menjaga adab ketika berkumpul, tidak ikhtilat dengan laki-laki atau berdua-duaan dengan laki-laki, berkhalwat, ya, menjaga suaranya, menjaga pandangannya, ya. Nah, kemudian juga menjaga keluarganya tidak terbengkalai, itu juga menjadi bagian dari etiket yang harus diindahkan. Yang kedua, tentang min anfusikum dengan min indi anfusikum. Ada perbedaan titik tekan, ya. Kalau min anfusikum itu maknanya adalah bagian tab'id. Contoh misalnya tadi ayat yang mengatakan wa khalaqa minha zaujaha. Itu kan dari min nafsin wahidah. Ya, Allah menciptakan kalian dari satu jiwa, dari satu asal yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Dan dari asal penciptaan yang sama laki-laki itu, maka Allah ciptakan pasangannya itu perempuan. Itu langsung min nafsin wahidah. Nah, ada ayat yang terkena tentang pernikahan, ya, yang mawaddah warohmah itu kan, ya, apa namanya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warohmah. Itu apa ayatnya? Min anfusikum azwaja. Ya, itu kan ayatnya seperti itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan kalian, ya, min anfusikum azwaja. Ya, Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian itu berpasang-pasangan. Artinya dari di situ min itu ketika langsung dinisbatkan kepada anfus itu biasanya bersifat fisik secara umum. Kalau kita baca sirkulasi ayat kata ini dalam Al-Qur'an, itu min anfusikum biasanya itu adalah bagian biologis secara fisik. Tapi kalau min indi anfusikum itu tidak bicara tentang aspek biologis fisik. Tapi itu adalah berbicara tentang psikologis, mentalitas. So apa? Ayat tentang musibah juga kan ada tuh yang terkenal. Apakah min indillah atau min indi anfusikum? Musibah nih yang buruk-buruk yang kita rasakan, misalnya menurut kita buruk, itu apakah berasal dari Allah atau berasal dari diri kita? Allah mengatakan, Qul kullum min indillah. Semua musibah, semua peristiwa yang terjadi di dunia ini, semuanya bersumber dari Allah, berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah. Nah, ini kan berkaitan dengan mental. Termasuk di sini, penyebab kekalahan kalian. Qul huwa min indi anfusikum. Itu semua karena dari sisi mental kalian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah
terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah semua udah jadi. Alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA, buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi, buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.